Nah ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Kita ketemu lagi di pendampingan individu yang ke-6 ya Pak ya. Ini adalah pendampingan individu yang terakhir, dimana sebentar lagi nanti bulan November ya. Nanti mungkin itu kelulusan Bapak. Amin. Di program guru penggerak ya Pak ya. Amin. Di pendampingan individu yang ke-6 ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait progres Bapak selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Gimana nih Pak, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Mungkin yang pertama, dalam 1 bulan terakhir ini, setelah mempelajari pengelolaan sumber daya yang berdampak pada murid, saya mencoba mengimplementasikan untuk merancang suatu program yang berpihak kepada murid dengan beberapa aset sumber daya yang ada gitu Pak. Dan mungkin tentunya yang pertama, saya mencoba untuk seperti apa yang pada modul sebelumnya saya laksanakan, yaitu sekarang itu lagi supervisi langsung kepada guru, dan saya yang kebetulan bagian di supervisi Pak. Seperti itu ya Pak ya. Terus kira-kira capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir Pak? Ya Alhamdulillah, kemarin sudah selesai untuk merancang suatu program yang berpihak pada murid dengan pendekatan inquiry apresiatif bagja Pak. Seperti itu ya Pak ya. Kita terkait sekarang survei hasil belajar Pak, feedback yang 360 derajat itu, berdasarkan feedback tersebut apa yang perlu ditingkatkan menurut responden, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat atau murid Pak? Yang perlu ditingkatkan mungkin yaitu pendekatan terhadap orang tua Pak, karena kebetulan saya tidak jadi wali kelas, jadi itu komunikasinya agak susah juga gitu, karena kesempatan dengan orang tua itu kadang terbatas dengan wali kelas saja gitu. Ya kecuali ada orang tua yang memang sengaja mau bertemu dengan guru mata pelajaran pada khususnya IPA gitu Pak. Tapi secara keseluruhan memang dengan orang tua itu biasanya kan dengan wali kelas, jadi saya juga terhambat dengan hal tersebut Pak. Seperti itu Pak ya. Terus apa nih kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk melakukan atau kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Ya yang pertama mungkin ya saya harus memperbanyak aksi nyata dan berkolaborasi dengan para guru yang ada untuk meningkatkan kompetensi saya sepertinya Pak. Barusan juga Bapak berarti sudah apa ya, menjawab terkait siapa saja yang harus dilibatkan ya Pak ya. Mungkin sekarang ke perubahan dalam pembelajaran nih Pak nih, ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan terkait ini. Mungkin setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan terakhir ya Pak ya, apa yang Bapak rasakan yang terkait dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Ya setelah 6 bulan ini alhamdulillah menambah pemahaman saya khususnya tentang bagaimana saya dapat menuntun murid, bagaimana saya dapat menghamba pada murid, dan mungkin pembelajaran saya mulai mengadakan diferensiasi pada proses pembelajaran Pak. Dan juga saya bisa lebih mengendalikan daripada emosi saya dengan kompetensi sosial dan emosional juga, dan saya dapat menambah pemahaman sebagai manajer sekolah ketika saya belajar pada modul 3 kemarin Pak. Seperti itu ya Pak ya. Terus berdasarkan apa sih yang membuat perjalanan 6 bulan ini menurut Bapak cukup memuaskan Pak? Ya alhamdulillah setelah 6 bulan ini murid lebih antusias dan senang belajar dengan saya dan dapat meningkatkan penilaian kognitif Pak, yang mana alhamdulillah tidak terlihat siswa yang biasanya kalau mau belajar itu biasanya suka hare-hare gitu kan, ada yang tidur, ngantuk dan sebagainya. Tetapi dengan saya menggunakan misalkan berdiferensiasi dan KSE, tentunya disiapkan mental anak-anak, psikologinya dan jiwanya untuk dapat mengikuti pada pembelajaran saya, sehingga dampaknya anak lebih responsif Pak dalam pembelajaran dan lebih terbuka juga ketika terdapat kesulitan dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Terus apa nih yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Ya pada intinya diantaranya adalah yang paling berharga dan menantang itu
ya dapat mengelola pembelajaran, emosional dan juga pengelolaan sekolah. Jadi hal tersebut memang membuat itu jarang sekali saya mendapatkan baik pelatihan ataupun ya bimbingan secara teknis terkait pengelolaan dan manajemen sekolah, Pak. Jadi alhamdulillah di CGP ini saya belajar tentang pengelolaan sekolah, bagaimana tentang asetnya, sumber daya dan yang lainnya, Pak. Oke, barusan Bapak sudah menyinggung terkait tentang aset ya Pak ya. Berarti saya akan bertanya terkait tentang aset. Siapa saja nih aktor yang terlibat dan bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, tentunya yang terlibat pada proses pemetaan aset diantaranya adalah kepala sekolah, karena saya harus selalu berkoordinasi, dan juga wakasek, wakil kepala sekolah, guru, dan murid yang saya ajar tentunya, dan juga mungkin ada beberapa murid seperti OSIS ataupun ekstrakurikuler yang tidak saya ajar tetapi itu perlu dilibatkan, Pak. Terus apa nih kira-kira kendala dan tantangannya dan bagaimana perasaan Bapak ketika mengidentifikasi sumber daya aset? Ya, diantaranya adalah keterbatasan waktu, Pak, dan jadwal kegiatan yang masing-masing guru, yang mana kadang memang dijadwalkan pada suatu jadwal, pada suatu hari tertentu memang suka ada kendala bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu diantara hambatannya. Dan juga untuk supaya mengidentifikasi masalah itu, kadang ketika diskusi itu ya banyak ide-ide yang lain gitu, Pak. Jadi kadang memang di sisi lain bagus, banyak ide yang lain, tapi di sisi yang lain juga kadang memfokuskan pada satu titiknya itu yang suka jadi benang merahnya itu kemana gitu, Pak. Nah itu jadi memfokuskan pada satu ide gitu. Seperti itu ya Pak ya. Terus kira-kira nih apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya di sekolah, dan apa yang terjadi halnya yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah, Pak? Ya, untuk menjadikan beberapa hal sumber daya di sekolah itu ya baik secara sumber dayanya alhamdulillah, sumber daya manusianya alhamdulillah. Di sini kan ada beberapa lulusan, bukan beberapa ya, intinya wakasek kan salah satu daripada lulusan calon guru penggerak gitu. Pendidikan guru penggerak yang telah selesai ya alhamdulillah itu bisa dijadikan sumber daya, dan juga sarana prasarana alhamdulillah yang bisa dimanfaatkan itu bisa bermanfaat, dan juga politik juga yang mana kita pada khususnya dari pihak sekolah bisa mengkolaborasikan orang tua siswa untuk dapat ya membantulah dalam pelaksanaan sekolah, dan juga finansial. Tetapi kalau finansial kan itu dikelola langsung oleh misalkan bagiannya langsung, Pak. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu terkait tentang pemetaan aset, dan saya akan bertanya juga terkait sekarang nih Pak, sejauh mana persiapan Bapak nanti untuk panen karya ya Pak ya, di Lokakarya yang ke-7, dan apa mungkin yang akan nanti Bapak pamerkan pada panen hasil belajarnya Pak, seperti Ya, kalau secara rencana tentunya pada khususnya saya gitu ya, ingin menampilkan yang secara substansional. Ya intinya mah meriah, murah tetapi tidak murahan, tetapi hal tersebut memang harus didiskusikan secara lebih mendalam di dalam kelompok, Pak, supaya ya hal tersebut bisa berkolaborasi dan bisa menghasilkan karya yang terbaik. Dan mungkin nanti juga ada beberapa karya ketika melaksanakan kegiatan calon guru penggerak yang kemarin sudah dilaksanakan pada modul-modul sebelumnya, Pak. Ya, seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Ini mungkin refleksi proses pendampingan kita kali ini Pak. Ya, apa nih hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pembelajaran di program ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak, dan apa yang sudah baik dalam program ini, Pak? Yang paling menarik mungkin yang pertama adalah pengalaman berkolaborasi, yang mana seluruh calon guru penggerak dapat berkolaborasi pada ruang rukol, ruang kolaborasi tersebut. Berbeda-beda sekolah, berbeda-beda latar belakang, tetapi kita harus dapat menyatukan visi dan misinya sehingga tujuan daripada pembelajaran dapat selesai. Nah, itu yang jarang sekali
saya lakukan karena memang biasanya kan ketika berkolaborasi hanya satu sekolah saja Pak, dalam satu sekolah ruang lingkupnya. Tapi alhamdulillah dengan di CGP ini ya kita dapat berbagi sharing antar sekolah, baik yang satu daerah ataupun yang berbeda daerah. Itu Pak yang paling menarik, dan itu sangat ya menambah pengalaman saya bisa berdiskusi dan sharing dengan guru-guru yang lain dari luar sekolah. Seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali. Mungkin ini akhir dari pendampingan individu kita yang ke-6 ya Pak ya, dimana Bapak sudah merencanakan untuk nanti kegiatan lokakarya yang ke-7 mungkin dari sekarang ya Pak ya, dipanen karya, karena tidak bisa secara sehari dua hari kita mempersiapkannya, kita harus bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin itu Pak akhir dari pendampingan individu kita kali ini, karena ini adalah pendampingan individu yang terakhir ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi di lokakarya yang ke-6 dan lokakarya yang ke-7. Saya akhiri pendampingan individu yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.